Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1911. Dengan membawa pil langit biru bulan matahari tingkat dewa, Yu Changyun pergi dengan perasaan puas. Ye Yuan mampu memurnikan pil dewa roh yang sangat besar. Tapi menuju istana tuan kota, dia tentu saja tidak akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, pil Dewa Roh Ungu sudah memadai. Lupakan 9 ibu kota kekaisaran sumpah, bahkan di ibu kota kekaisaran yang besar, seseorang juga tidak dapat menemukan lebih dari beberapa alkemis yang dapat memurnikan pil obat tingkat 9 tingkat dewa. Tentu saja, istana tuan kota juga membayar mahal untuk ini. Kaki depan Yu Changyun baru saja pergi ketika kepala kompi angin mengalir, Li Zian, membawa sekelompok orang ke elang surgawi. Mereka tentu saja datang untuk meminta pil juga. Kesan Ye Yuan terhadap Akademi Kongming tidak bagus, tapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menuntut harga selangit juga. Yang paling tidak dimiliki oleh 10 kota punggung bukit selatan saat ini adalah sumber daya kultivasi dan obat-obatan roh. Ye Yuan tidak mungkin terus tinggal di kota kekaisaran elang surgawi untuk melindungi orang-orang ini. Karena itu masalahnya, biarkan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat, maka secara alami tidak akan ada orang yang berani menindas mereka lagi. Seolah-olah sudah dibicarakan, setelah mengusir Li Zian, orang-orang paviliun Linghua juga tiba. Namun, berbeda dari dua lainnya, hanya satu orang yang berasal dari paviliun Linghua. Orang ini adalah Rong Siyue. Ketika kecantikan lembut yang tak seorang pun bisa tidak mencintainya saat melihatnya berdiri di depan Ye Yuan benar-benar merasakan napasnya terengah-engah. Gadis yang cantik sekali. Bola mata Ning Tianping di samping Ye Yuan hampir bermunculan. Rong Siyue tersenyum tipis dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Pendosa Rong Siyue memberi hormat kepada Tuan Inspektur Patroli. Senyuman ini semakin menggembirakan hati dan menyegarkan pikiran. Ning Tianping berada di puncak kekuatan dan vitalitasnya dan hampir menjadi lunak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dosa apa yang ada di sana? Rong Siyue sedikit terkejut di dalam hatinya, baru kemudian dia tahu bahwa dia meremehkan Ye Yuan. Penampilan seorang wanita jelas merupakan alat pembunuh utama bagi pria. Rong Siyue selalu sangat percaya diri dengan penampilannya. Setiap binar dan senyumannya sudah cukup untuk membuat pria manapun kehilangan akal sehatnya. Ketika Wu Tian melihat Rong Siyue, seluruh tubuhnya melayang ke surga, meninggalkannya di bawah kekuasaannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya terkejut sebentar dan kembali normal dengan sangat cepat. Rong Siyue menghasut Wu Tian untuk menangani elang langit dan hampir menyebabkan bencana. Penampilan Rong Siyue yang sedih sungguh menyedihkan untuk dilihat. Ye Yuan diam-diam juga terkejut. Seni rayuan wanita ini sungguh hebat. Jika bukan karena mutiara penekan jiwa, bahkan jika dia ingin memulihkan kejernihannya, mustahil untuk bisa secepat ini juga. Seni pesona semacam ini sangat brilian. Ye Yuan tidak bisa melihat sedikit pun jejak seni sihir dari tubuh Rong Siyue. Tidak ada godaan, tidak ada rayuan, namun dia memberi Anda perasaan ki abadi yang berkibar hanya dengan berdiri di sana, mirip dengan gadis peri yang telah melampaui dunia biasa. Kalau tidak, Ning Tianping tidak mungkin menyerah begitu saja. Dia sudah lama berlatih bersama Ye Yuan, jadi pola pikirnya sudah luar biasa sejak lama. Namun, itu masih tidak cukup. Melihat Rong Siyue, Ye Yuan memahami apa yang terjadi pada Wu Tian dengan sangat cepat. Hampir menimbulkan bencana. Rong Siyue, jangan bilang padaku bahwa masalah Jiang Jadehal tidak ada hubungannya denganmu. Ye Yuan mencibir, ekspresinya menjadi tajam. Tapi Rong Siyue tetap mempertahankan raut wajahnya dan berkata dengan bingung, Siyue tidak mengerti. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak mengira aku tidak akan menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam hanya karena penampilanmu yang secantik perikan. Seni rayuanmu sangat brilian, tapi masih jauh dari standar untuk berurusan denganku. Suara Ye Yuan masih belum hilang ketika pedang penghitung embun beku tiba-tiba terlepas dari sarungnya. Sasarannya adalah Rong Siyue. Ning Tianping belum sadar dan berteriak kaget, Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Ekspresi Rong Siyue tiba-tiba berubah dan ingin menghindari pedang ini. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk lari sama sekali. Pedang ini terlalu cepat dan ganas. Bakat Rong Siyue sangat tinggi, tapi dia hanyalah dewa surgawi lapis ketujuh. Tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Ye Yuan. Saat berikutnya, pedang Ye Yuan sudah menempel di tenggorokannya. Yang Mulia,
Jangan, Ning Tianping berteriak. Jelas sekali, dia sudah benar-benar terpengaruh. Tetapi pada saat ini, gelombang kekuatan misterius masuk ke dalam pikirannya. Seluruh tubuh Ning Tianping gemetar, matanya akhirnya kembali jernih. Ini, apa yang terjadi padaku barusan? Melihat pemandangan ini, pupil mata Rong Siyue mengerut. Dia akhirnya tahu bahwa dia bertemu dengan seorang ahli. Pencapaian Ye Yuan dalam bidang jiwa ilahi sungguh mengerikan. Merasakan udara dingin yang keluar dari ujung pedang, Rong Siyue merasa dewa kematian sedang memanggilnya. Aku tidak peduli apa yang direncanakan pavilion Linghuamu di belakang, tetapi kalian seharusnya tidak memprovokasiku. Karena kamu memprovokasiku, maka kamu harus bersiap untuk menggulingkan kesadaran. Kulit Rong Siyue pucat pasi. Tidak lagi menyimpan harapan untuk mendapatkan keberuntungan di dalam hatinya, dia tampak sedikit gugup ketika dia berkata, Tuan Inspektur Patroli, maafkan pelanggaran saya. Siyue hanya ingin memanfaatkan Yu Jinsong untuk menelan wilayah Akademi Kongming bersama dengan Istana Tuan Kota. Tapi saya tidak menyangka dia melakukan hal yang tidak manusiawi dan jahat seperti itu. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika kamu yang memanipulasinya dari awal, kamu sudah lama mati sekarang. Yu Jinsong mendambakan Rong Siyue, ini sudah pasti. Tapi Ye Yuan tahu bahwa Yu Jinsong tidak terpesona pada seni rayuan Rong Siyue, atau haruskah dia mengatakan bahwa dia tidak dikendalikan oleh Rong Siyue? Perjuangan tiga faksi besar, Jiang Jadehal dijebak, meskipun Ye Yuan tidak senang dengan hal itu, dia sebenarnya mengerti. Namun masalah Jiang Haitang membuat Ye Yuan sangat marah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Yu Jinsong tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bahkan jika Yuan Feng tidak mengirimnya ke sini, Ye Yuan pasti akan meminta jawaban di masa depan juga. Kulit Rong Siyue pucat saat dia berkata dengan ketakutan, Siyue tahu kesalahannya, yang mulia dapat menghukum sesuka Anda. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. Betapapun hebatnya Ye Yuan, dia hanyalah seorang ahli bela diri dari alam dewa surgawi. Dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan seni sihirnya untuk menghindari bencana atau bahkan meminta pil obat. Dia tidak akan bodoh sampai-sampai dia akan memantrai Ye Yuan. Namun mempengaruhi keputusan Ye Yuan melalui seni sihirnya yang mendalam masih bisa dilakukan. Sama seperti saat dia berurusan dengan Yu Jinsong saat itu. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah besar. Sedikit lagi dan hidupnya akan hilang. Rong Siyue sudah tidak berpikir untuk mendapatkan keberuntungan dan hanya bisa pasrah pada takdir. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya, kembali ke tempat duduknya, dan berkata dengan suara dingin, kamu juga di sini untuk meminta pilkan. Ekspresi Rong Siyue berubah dan dia berkata dengan suara rendah, yang mulia bijaksana. Ye Yuan berkata, bukan berarti kamu tidak bisa meminta pil, tapi kompensasimu akan 5 kali lipat dari 2 faksi lainnya. Rong Siyue terkejut dan baru saja hendak berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan suara dingin, jangan bicara omong kosong denganku. Tidak ada syarat untuk didiskusikan. Tidak setuju, silakan kembali. Di masa depan, punggung Bukit Selatanku juga tidak akan melakukan bisnis lagi dengan pavilion Linghuamu. Ketika Rong Siyue mendengarnya, dia menggigit bibirnya dengan ringan dan memberi hormat kepada Ye Yuan sambil berkata dengan suara ringan, Tuan Ye, wanita rendahan ini tidak bisa mengambil keputusan. Bisakah Anda mengizinkan wanita rendahan ini berkonsultasi dengan pendapat pemimpin pavilion? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, ayo, jaga sikapmu. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Pesona Rong Siyue terlalu kuat, tanpa memberinya sedikit peringatan, dia mungkin bisa membuat banyak orang kehilangan akal sehatnya. Setelah Rong Siyue pergi, Ning Tianping merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia berkata, Yang mulia, wanita ini sangat tangguh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, seni pesonanya lahir secara alami. Tidak ada cacat sedikit pun. Jiwa sucinya juga jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan peringkat yang sama, sangat sulit untuk dihadapi. Ye Yuan secara naluriah merasa bahwa Rong Siyue ini tidak sederhana. Seni pesona aneh semacam ini, Ye Yuan jarang melihatnya seumur hidupnya juga. Jika dia benar-benar memaksakan diri semaksimal mungkin Yu Jinsong yang merupakan pusat kekuatan semacam ini akan kesulitan untuk menangkisnya juga. Hanya saja masih ada pusat kekuatan alam dewa sejati di belakang Yu Jinsong, itulah sebabnya Rong Siyue sangat memperhatikan pengendalian diri yang tepat. Lalu, mengapa Yang Mulia masih membuatkan pil untuknya? Ning Tianping bertanya dengan bingung.
Dia jarang melihat penampilan Ye Yuan yang serius dan diam-diam terkejut. Ketika Ye Yuan menghadapi pusat kekuatan dewa sejati, dia juga terlihat tenang. Wanita ini tidak sederhana. Paviliun Linghua juga tidak sederhana. Karena mereka mengirim Rong Siyue ke sini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kehilangan kesopanan dengan kita untuk saat ini. Tentu saja, kita juga bukan tandingan mereka saat ini. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya tetap berada di jalur kita sendiri dan mengurus urusan kita sendiri, kata Ye Yuan. Paviliun Linghua ini selalu memberi Ye Yuan perasaan misterius dan tak terduga. Dibandingkan dengan Yuan Feng dan yang lainnya, penguasa Paviliun Linghua jelas jauh lebih sulit untuk memperkirakan kekuatannya. Tapi, dengan meminjam kesempatan ini untuk meminta harga selangit, Ye Yuan juga senang dengan hal itu. Sepanjang perjalanan, Rong Siyue memang sangat terkendali. Dia menggunakan seni rahasia untuk sepenuhnya menutupi ki abadi di tubuhnya, terlihat jauh lebih biasa bagi orang yang melihatnya. Ye Yuan tidak mengirim orang untuk mengawasinya, tapi justru karena inilah dia semakin berani untuk tidak terkendali. Kembali ke kediamannya dan menutup pintu dan jendela, sinar cahaya tiba-tiba memancar dari tubuh Rong Siyue. Itu hanya untuk melihatnya bergumam, dan kemudian titik-titik cahaya itu akhirnya berubah menjadi penutup cahaya, menyelimuti seluruh rumah. Setelah itu, seberkas cahaya kuning terbang keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi pria ilusi berjubah hitam, mendarat di sisi berlawanan. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria berjubah hitam ini adalah penguasa Paviliun Linghua yang misterius. Menghormati pelindung kayu layu, Rong Siyue membungkuk dalam-dalam pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk sedikit dan berkata, "Anak ini sungguh mengesankan." Sedikit keterkejutan muncul di mata indah Rong Siyue saat dia berkata, "Bahkan Anda, pelindung kayu layu, bukankah lawannya juga?" Pria berjubah hitam itu berkata, "Awalnya saya ingin mengamatinya secara diam-diam, tapi tidak tahu kenapa, aku terus merasa gugup, aku punya perasaan bahwa selama gumpalan akal ilahiku meninggalkan gelabelamu, itu pasti akan dilenyapkan olehnya." Ekspresi Rong Siyue sedikit berubah dan dia berkata, "Seni impian abadiku tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ini masih pertama kalinya aku menemukannya. Di masa lalu, bahkan pusat kekuatan dewa sejati pun tidak mungkin bisa mendeteksinya juga." Seni impian abadi Rong Siyue sangat berbeda dari seni sihir biasa. Itu bukanlah mantra yang secara langsung menargetkan jiwa dewa orang lain, tapi semacam teknik refleks jiwa dewa, yang memengaruhi indera pihak lain dan sangat tidak terdeteksi. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan melakukan kontak dengan jiwa dewa pihak lain, mustahil bagi pihak lain untuk menemukannya. Sejak Rong Siyue mempelajarinya, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Tanpa diduga, hari ini, Ye Yuan langsung menghancurkannya. Awalnya masih ingin menyelidiki latar belakangnya, tapi melihat sekarang, anak ini bahkan lebih merepotkan dari yang dibayangkan orang tua ini. Suara kayu layu yang tersembunyi di balik jubah hitam membawa kesan suram. Alis Rong Siyue sedikit berkerut dan dia berkata, dia mengajukan syarat, memurnikan pil untuk kita akan 5 kali lebih mahal daripada 2 kekuatan lainnya. Pelindung kayu layu, apa yang harus kita lakukan? Pria berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata, setuju dengan dia. Kemunculan anak ini benar-benar mengganggu pengaturan kita. Sekarang dia bersedia untuk tidak ikut campur, itu yang terbaik. Selama dia tidak datang dan memprovokasi kita juga tidak akan memprovokasi dia, dan bahkan bisa mengambil hati dia. Semuanya untuk rencana besar. Rong Siyue membungkuk sedikit dan berkata sambil mengangguk, Siyue mengerti. 3 kelompok orang membiarkan Ye Yuan melakukan pembunuhan besar-besaran. Terlebih lagi, keributan besar punggung Bukit Selatan sudah menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah saat ini juga. Kabar punggung Bukit Selatan menjadi negara merdeka mengejutkan 4 penjuru. Tentu saja, yang paling penting adalah kemampuan alkimia Ye Yuan. Para tokoh dikdaya Dewa Surgawi di kota-kota Kekaisaran tingkat menengah dan kota-kota Kekaisaran tingkat tinggi semuanya beraksi tanpa penundaan. Kaisar Alkimia Bintang 5 yang mampu memurnikan pil Dewa Roh dalam jumlah besar, di tempat seperti ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah, permintaannya sangat tinggi. Tidak hanya semakin banyak pusat kekuatan Dewa Surgawi yang datang ke Elang Surgawi, semakin banyak pula alkemis yang secara bertahap berkumpul di Elang Surgawi. Sebenarnya, banyak ahli alkimia di Menara Pil termasuk Xuan Yu yang diajar secara pribadi oleh Ye Yuan. Setelah beberapa abad mengalami penempaan, kekuatan mereka tidak lagi seperti dulu.
Terutama Ning Xiu dari keluarga Ning, bakatnya cukup kuat dan sudah lama menjadi dewa alkimia bintang 4 yang dikenal luas. Ditambah dengan ketenaran Ye Yuan saat ini yang berada di puncak kemakmurannya, karena Kekaisaran Elang Surgawi menjadi tanah suci para alkemis. Setelah situasi punggung Bukit Selatan tenang, waktu 1 tahun telah berlalu. Dalam 1 tahun ini, alam Ye Yuan juga tanpa disadari berhasil menembus jejak ilahi lapis kinam. Tentu saja, di bawah serangan pil obat ajaib Ye Yuan, kota Kekaisaran Elang Surgawi melahirkan sejumlah besar pusat kekuatan Dewa Surgawi. Kekuatan kota Kekaisaran Elang Surgawi saat ini telah melampaui sebagian besar kota Kekaisaran tingkat tinggi. Namun, setelah kekuatan semua orang menjadi semakin kuat, Bai Chen menjadi semakin canggung di sini. Dia menemukan bahwa semua orang di sekitar Ye Yuan, kekuatan mereka semua meningkat pesat. Hanya saja dia tetap terhenti selamanya. Di kota Kekaisaran lainnya, kecepatan kultivasi setiap orang sangat lambat, mudah dihitung dalam waktu puluhan ribu tahun. Namun di Elang Surgawi, 10.000 tahun terlalu lama, mereka semua memanfaatkan setiap menit yang mereka bisa. Dengan pil obat yang sangat berkualitas tinggi, kecepatan kultivasi setiap orang terlalu cepat. Setiap hari, Bai Chen hidup dalam penyiksaan. Dalam 1 tahun ini, Bai Chen juga menjadi akrab dengan Ning Tianping dan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Tapi, dia tetap tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkaran itu. Bukan karena semua orang tidak menyukainya, tapi karena semua orang tahu bahwa dia pada akhirnya akan tersingkir. Dengan kecepatan kemajuan ini, Dewa Surgawi lapis ke-9 dari Elang Surgawi sama tidak berharganya dengan kubis. Pada hari ini, Bai Chen akhirnya tidak tahan lagi dan pergi mencari Ye Yuan. Guru, waktu saya keluar terlalu lama, saya ingin kembali ke kaki bukit langit untuk melihatnya. Bai Chen menyadari bahwa saat ini, hanya kembali ke kaki bukit langit yang dapat menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, di tempat itu, dialah yang berdaulat. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Dia tersenyum dan berkata, "Kembali, apakah kamu bisa berdamai dengan itu?" Sebagai pengendali, dia memang bisa melakukan apapun sesuka hatinya di dunia kaki bukit langit. Tapi itu adalah prasyarat karena tidak mengetahui bahwa ada dunia besar di luar. Begitu mereka tahu, siapa yang mau menjadi biasa-biasa saja? Bai Chen tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang dapat saya lakukan meskipun saya tidak berdamai dengannya? Kekuatan Nona Leng sepertinya sudah hampir menyamai kekuatanku. Adapun yang lainnya, dalam beberapa tahun lagi, mereka juga akan melampaui saya." Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, 1 tahun ini, punggung Bukit Selatan baru saja stabil. Ada banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak pernah bisa tenang. Sekarang situasi keseluruhan sudah tenang, aku akhirnya punya waktu untuk mempertimbangkan masalahmu. Bai Chen terkejut saat mendengarnya dan berkata, "Masalahku? Masalah apa yang saya punya?" Di Elang Surgawi, dia adalah orang yang paling bebas, karena dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku ingin meneliti pil obat jenis baru dan membutuhkan kerja samamu." Saat Bai Chen mendengarnya, dia berkata dengan terkejut, "Saya ingin tahu pil obat baru apa yang ingin diteliti oleh guru." Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Pil penggerak jiwa Dao Fusion." Di dalam ruang tersembunyi, cahaya berputar. Bai Chen melepaskan seluruh jiwa ilahinya dan juga melepaskan sepenuhnya Dao yang dia pahami. Kekuatan jiwa Ye Yuan menyebar dan dengan hati-hati merasakan rahasia di dalam tubuh Bai Chen. Keadaan seperti ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Setiap hari, Ye Yuan akan menyelidikinya sampai kekuatan jiwanya habis. Tiba-tiba, cahaya menyatu, dan di dalam ruang tersembunyi keadaan kembali tenang. "Guru, apa kamu baik-baik saja?" Melihat Ye Yuan yang lelah hingga hampir pingsan, Bai Chen buru-buru naik untuk mendukungnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Hanya saja aku menggunakan terlalu banyak kekuatan hari ini. Guru, lupakan saja. Tidak mungkin bagi orang yang memurnikan buah Dao untuk maju lagi." Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan kelelahan setiap hari, dia tersentuh, tetapi dia benar-benar tidak dapat menahannya di dalam hatinya. Intinya, masalah ini hanyalah usaha yang sia-sia. Sejak dahulu kala, berapa banyak negara besar yang ingin mematahkan belenggu ini. Tapi tidak ada yang bisa berhasil. Terlepas dari apa yang jauh, hanya berbicara tentang era sekarang, masih ada eksistensi tertinggi alkimia Dao,
tetapi juga belum pernah terdengar bahwa dia bisa membuat pil obat semacam ini. Bai Chen tentu saja tahu bahwa Ye Yuan adalah sosok yang tangguh, namun hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kata tangguh. Ye Yuan memandang Bai Chen dan berkata sambil tersenyum, "Mungkinkah kamu bersedia berhenti di depan alam dewa sejati dalam hidup ini?" Bai Chen berkata dengan ekspresi marah, "Saya tentu saja tidak mau. Hanya saja, melihat guru menguras kekuatan jiwamu untuk saya setiap hari, Bai Chen merasa bahwa saya telah mengecewakan guru. Jalan saat itu dipilih oleh saya. Saya tahu bahwa saya agak munafik sekarang, tetapi saya tidak dapat mengendalikan diri." Bai Chen mengerti bahwa waktu Ye Yuan terlalu berharga. Membuang-buang waktunya membuat Bai Chen merasa sangat berdosa. Jika harapan bisa dilihat dalam hal ini, itu masih baik-baik saja, tapi itu jelas merupakan usaha yang sia-sia. Jika dia menghabiskan waktu beberapa tahun, bahkan beberapa dekade tetapi kembali tanpa mencapai apapun. Kerugian seperti ini sungguh tidak dapat diukur. Ye Yuan berkata, "Jika ada kengganan, maka itu bagus. Di bawah pengoperasian Dao Surgawi, tidak ada yang absolut." Saat itu, dunia kecil tempat guru berada, Dao Surgawi menyusut hingga nol. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki alam dewa selama lebih dari 100.000 tahun. Namun meski begitu, guru juga merintis jalan baru dan memasuki Dao besar dengan alkimia, akhirnya memasuki alam dewa. Bai Chen menarik napas dingin ketika mendengar itu dan berkata dengan takjub, ternyata guru itu sebenarnya lahir di dunia kecil juga. Memasuki Grid Dao dengan alkimia, sungguh luar biasa. Dia saat ini adalah pengendali dunia kaki bukit langit dan secara alami tahu apa yang dimaksud dengan Dao Surgawi. Dao Surgawi kehilangan Dao ilahi, tidak peduli betapa hebatnya bakatmu, mustahil juga untuk melangkah ke alam dewa. Tapi gurunya yang melakukannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang absolut di dunia ini, apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Saat itu, jika aku menyerah pada Dao ilahi karena Dao Surgawi menyusut hingga nol, aku juga tidak akan ada di masa sekarang." Bai Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, "Guru, saya mengerti. Saya tidak akan menyerah." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Alasan mengapa seseorang tidak bisa maju setelah memurnikan buah Dao adalah karena Dao yang kamu sempurnakan bukanlah Dao milikmu. Pemahaman orang lain pada akhirnya adalah milik orang lain. Bahkan jika kamu menyempurnakannya, itu juga merupakan pemahaman seumur hidup orang lain. Itu seperti memakai pakaian. Apa yang kamu kenakan adalah pakaian yang dibuat khusus untuk orang lain, apapun yang terjadi, kamu tidak mungkin bisa mengenakannya sepenuhnya. Justru karena inilah jiwa ilahi dan tubuh fisikmu tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan Dao orang lain juga." Bai Chen memikirkannya dan berkata, "Tetapi hal semacam ini terlalu muskil. Jiwa ilahi, tubuh fisik, buah Dao, tiga hal menjadi satu, apakah itu benar-benar dapat dicapai? Dao Surgawi bersifat muskil, tubuh fisik dan jiwa dewa juga sama muskilnya. Dao besar berputar, tetapi tubuh manusia juga merupakan dunia kecil yang berputar menurut suatu hukum. Seniman bela diri yang berkultivasi, sebagian besar tahu caranya tetapi tidak tahu alasannya. Ingin menyelidiki misteri tubuh manusia adalah hal yang sangat sulit pada awalnya, apalagi harus membuat ketiganya benar-benar cocok. Sejak zaman dahulu kala, berapa banyak alkemis yang berusaha menembus celah ini, tetapi tidak ada yang berhasil." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika tidak mencoba, bagaimana orang bisa tahu? Aku merasa setelah pil penggabungan Dao penggerak jiwa berhasil, kekuatan alkimia Daoku pasti akan meningkat lebih jauh." Ye Yuan menggunakan waktu 3 tahun penuh untuk menyelidiki tubuh Bai Chen. Dalam 3 tahun ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah kehabisan tenaga dan memutar otak, menghabiskan kekuatan jiwanya setiap hari karena dia tidak rela berhenti. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kembali ke masa ketika dia sedang mempelajari pil penentang Dao saat itu, seluruh dirinya menjadi gila. Bai Chen pun akhirnya merasakan kegilaan Ye Yuan. Baru saat itulah dia tahu bahwa pencapaian Ye Yuan hari ini bukanlah suatu kebetulan. Orang lain mengatakan bahwa bakat Ye Yuan sangat tinggi, namun mereka tidak tahu berapa banyak kerja keras yang telah dia lakukan. Hanya saja, penyelidikan hiruk-pikuk seperti ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa. Bai Chen merasa jika itu dia, yang menyelidiki misteri tubuh dengan intensitas seperti itu, dia mungkin sudah lama menjadi gila. Tanpa kemauan yang luar biasa, hal itu mustahil untuk dicapai. 3 tahun kemudian,
Ye Yuan tiba-tiba memberitahu Bai Chen bahwa dia memasuki pengasingan tertutup dan menghilang. Di dalam prasasti penekan dunia, Ye Yuan duduk bersila di depan gunung bentangan surga kecil. Senior, apa sebenarnya jiwa dewa itu? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Melalui 3 tahun penyelidikan, Ye Yuan menemukan bahwa ingin menciptakan pil penggabung dao penggerak jiwa, intinya masih terletak pada jiwa dewa. Dan dalam aspek ini, tanpa debu tidak diragukan lagi mempunyai hak terbesar untuk berbicara. Tanpa debu berkata, pertanyaan ini, tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas. Namun, manusia tidak bisa hidup tanpa jiwa. Jiwa ilahi dapat eksis secara mandiri di dunia ini, namun raga fisik tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan jiwa ilahi. Itu semacam energi mental misterius, yang menghubungkan tubuh fisik dan dao surgawi. Seniman bela diri dapat mengembangkan dao karena jiwa dewa dapat berkomunikasi dengan dao surgawi. Jika seseorang harus bersikeras mengatakan apa itu, aku merasa bahwa, itu adalah perpanjangan dari dao surgawi. Perpanjangan dao surgawi, Ye Yuan merenungkan kata-kata tanpa debu, pikirannya mulai tenggelam ke dalam gunung bentangan surga kecil. Banyak sekali kehidupan yang memiliki kecerdasan dan merupakan bagian dari dao surgawi. Tubuh fisik adalah benda mati tanpa jiwa. Rumput dan kayu adalah benda mati tanpa roh. Jika dikatakan bahwa jiwa ilahi adalah sebuah garis, ujung ini terhubung dengan materi, ujung itu berlabuh pada dao surgawi. Petik 2, petik 2. Perlahan-lahan, jejak pencerahan muncul di hati Ye Yuan. Di atas gunung bentangan surga kecil, aura dao berangsur-angsur semakin tebal. Jiwa dewa Ye Yuan meninggalkan tubuhnya dan terbang di atas gunung bentangan surga kecil. Lambat laun, sosoknya menjadi ilusi, menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, menghilang sepenuhnya. Di area ruang ini, keberadaan jiwa dewa Ye Yuan tidak lagi terlihat. Tapi jika dirasakan dengan cermat, seolah-olah jiwa ilahinya ada di mana-mana. Melihat pemandangan ini, pupil mata tanpa debu sedikit mengecil saat dia berteriak kaget, anak ini mendapatkan pencerahan lagi. Jiwa menyatu ke dalam dao, merasakan sumber dao besar, bahkan seorang Empyrean pun tidak dapat mencapainya juga. 100 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Ye Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya sangat dalam. Jiwa ilahi kembali ke posisinya, Ye Yuan merasakan perasaan yang menggembung di dalam tubuhnya, dia benar-benar akan menerobos. Pikiran bergejolak, batu esensi ilahi kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Yuan. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan mulai menyerap esensi ilahi dengan heboh. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan akhirnya mencapai jejak ilahi lapis ke-7 dalam satu pukulan. Alam dao sedang dalam penyelesaian. Bertanya-tanya kapan aku bisa masuk ke alam leluhur yang singkat dan fana itu. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Warisan yang ditinggalkan oleh imam besar leluhur suci membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang bidang alkimia dao. Sebelum alam dao adalah alam awal, tingkat permukaan, tidak mengetahui tentang dao, mengenal alkimia dao adalah alam awal. Alkemis alam awal mengandalkan sepenuhnya pada pengalaman ketika memurnikan pil dan tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Setelah alam awal adalah alam dao. Alkemis alam dao sudah memahami dao besar. Pil pemurnian dicapai dengan kemahiran tinggi, pemurnian pil ilahi tingkat dewa juga dicapai dengan kemahiran tinggi. Ye Yuan memasuki dunia ini sejak dia memicu melodi surgawi dao besar. Saat ini, 100 tahun memahami dao dan menciptakan pil penggabungan dao penggerak jiwa, pemahamannya terhadap jiwa ilahi dan dao alkimia semakin dalam dari hari ke hari, alam dao juga akhirnya mencapai ranah penyelesaian akhir. Seperti prediksi Ye Yuan, pemahaman tentang pil penggabung dao penggerak jiwa ini membuatnya memiliki pemahaman yang luar biasa tentang alkimia dao. Saat ini, meski masih dalam tahap deduksi, namun hal itu sudah memberinya manfaat yang luar biasa. Menurut warisan yang ditinggalkan oleh imam besar leluhur suci, ada alam yang lebih tinggi di atas alam dao, itu adalah alam leluhur. Leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci tinggal di alam ini. Alam leluhur adalah alam yang lebih berlarut-larut. Bukan hanya mereka berdua yang mencapai alam leluhur, beberapa kaisar surgawi transenden juga mampu mencapai alam ini, namun kedua orang ini jelas melangkah lebih jauh. Ranah dao Ye Yuan telah selesai dan hanya selangkah lagi dari ranah leluhur. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Alkemis yang mampu mencapai penyelesaian besar alam dao juga dapat dihitung dengan satu jari tangan.
Mayoritas adalah beberapa karakter tangguh di antara bintang 7 dan bintang 8. Sedangkan untuk alam leluhur, itu bahkan lebih jarang lagi. Ye Yuan saat ini berada di tahap penyelesaian alam Dao. Dapat dikatakan bahwa pemahamannya dalam alkimia Dao telah melampaui lebih dari 90% alkemis dunia bentangan surga. Dan dia hanya berada di peringkat 5 saat ini. Setelah lebih dari 10 tahun, transformasi pergolakan telah terjadi pada elang surgawi. Selama lebih dari 1 dekade, sejumlah besar pembangkit tenaga dewa surgawi bermunculan, dan tingkatan alam dewa ilahi terlalu banyak untuk disebutkan. Kekuatan keseluruhan elang surgawi naik ke tingkat yang baru. Yang paling penting, kota kekaisaran elang surgawi sudah menjadi seperti tanah suci alkimia skala kecil. Saat ini, para alkemis yang bergegas dari tempat lain, berharap untuk bergabung dengan Menara Pil, terlalu banyak untuk dihitung. Menara Pil juga menyusun kriteria penilaian yang ketat untuk memilih talenta. Ketika Ye Yuan keluar dari pengasingan, Tonger dan babi harta karun sudah lama menunggu di luar. Melihat Ye Yuan, babi harta karun terbang dengan suara mendesing, langsung menuju ke dada Ye Yuan, niat untuk menjilat sangat jelas. Babi harta karun sepertinya telah menyadari perbedaan Ye Yuan dan menangis dengan sangat gembira. Tonger merasakan sesuatu, sedikit kejutan melintas di matanya saat dia berkata, hati yang riang seperti awan, akan mirip dengan air mengalir yang mengalir dari timur dan barat, kamu, berada pada penyelesaian besar alam Dao. Penyelesaian besar alam Dao adalah dunia yang sangat misterius dan muskil. Mereka yang mampu menyentuhnya sangatlah sedikit. Tapi Tonger adalah seseorang yang berada di alam Dao, jadi dia secara alami bisa mendeteksi perubahan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengasingkan diri selama 10 tahun, aku akhirnya memiliki pemahaman. Ini memang sudah mencapai penyelesaian akhir. Mendengar ini, sudut mulut Tonger sedikit berkedut, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi rumit. Sebagai dewa alkimia bintang 7 dan mampu memuaskan babi harta karun, kekuatan Tonger tentu saja tidak diragukan lagi. Kenyataannya, dia telah lama melangkah ke alam Dao, membuat kekuatan alkimia Dao-nya jauh melampaui alkemis peringkat yang sama. Dasar brengsek, sungguh aneh. Mungkinkah kamu benar-benar memahami pil penggerak jiwa Dao Fusion? Tonger berkata dengan agak tidak percaya. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, bagaimana mungkin? Aku bahkan belum menyentuh obat-obatan roh, aku hanya punya petunjuk. Apakah itu bisa berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada nasib Bai Chen anak itu. Hati Tonger terasa merinding. Ucapan Ye Yuan menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya diri. Membuat pil obat jenis baru, terlebih lagi, pil obat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ini sama sekali bukan masalah yang sederhana. Dibutuhkan banyak pengurangan dan kegagalan sebelum memiliki kemungkinan untuk berhasil. Tiba-tiba, Tonger menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, sumber daya elang surgawi tidak dapat mendukungmu untuk menyelesaikan formula pil ini sama sekali. Jadi, apa rencanamu? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku tahu, jadi aku berencana melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan emas yang berkilau dan berharap dapat mencapai kesepakatan dengan menara harta karun segudang. Dengan begitu, kita tidak akan kekurangan obat-obatan roh lagi. Tonger tiba-tiba berkata, karena kamu sudah mencapai penyelesaian Dao Realem, aku ingin kamu membantuku menyempurnakan pil obat. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, tentu saja tidak ada masalah. Hanya saja pil dewa peringkat 5 sepertinya tidak berpengaruh apapun padamu, kan? Tonger menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi yang dikembangkan oleh garis keturunanku agak aneh. Meskipun kecepatan kultivasinya sangat cepat, setiap 50.000 tahun, aku akan kembali ke masa kanak-kanak dari masa tua satu kali, jangka waktu yang lamanya 1000 tahun. Setiap kali aku kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua, tubuh, penampilan, kekuatanku, akan pulih menjadi penampilan anak berusia 7 hingga 8 tahun. Dalam 1000 tahun ini, saya tidak dapat berkultivasi dan hanya bisa tetap kuat ketika aku berusia 7 atau 8 tahun. Namun, garis keturunan kami meninggalkan beberapa formula pil. Selama kita mengonsumsi pil obat, kita dapat memulihkan kekuatan yang sesuai. Dengan alammu saat ini, ditambah dengan kekuatan alam Dao yang sempurna, pil obat yang dimurnikan seharusnya bisa membuatku pulih ke alam dewa sejati. Jadi begitulah adanya. Tidak masalah, serahkan ini padaku. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu dan baru sekarang dia tahu kenapa Tonger menjadi seperti ini. Tapi Ye Yuan juga tertarik. Jika Tonger benar-benar dapat memulihkan kekuatan alam dewa sejati,
maka kota Kekaisaran Elang Surgawi pasti akan memiliki pusat kekuatan asli tambahan yang dapat menahan benteng tersebut. Pada saat itu, bahkan ketika menghadapi 3 kekuatan besar ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah, mereka juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan sakit kepala saat melihat formula pilnya. Pil obat ini disebut pil pengembalian mimpi hujan pembersih, sejenis pil dewa tingkat 9 dengan tingkat kesulitan super peringkat 5. Kesulitan pemurniannya sangat besar. Faktanya, itu bahkan 1 tingkat lebih tinggi dari pil langit biru bulan matahari. Obat-obatan roh di dalamnya, setiap jenisnya sangat berharga. Pantas saja Tonger tidak pernah menyinggung masalah ini sampai sekarang. Setelah Ye Yuan mendelegasikan beberapa hal, dia membawa Bai Chen, Ning Tianping, Tonger, babi harta karun, serta Xiao Feng dari menara harta karun segudang, dan meninggalkan kota Kekaisaran Elang Surgawi. Setelah 1000 tahun berlalu, kekuatan Xiao Feng saat ini juga tidak lagi seperti dulu. Hanya saja usianya sudah agak terlalu tua, potensinya sudah lama habis. Bahkan dengan bantuan Ye Yuan, peningkatannya juga terbatas. Saat ini, dia masih berada di alam Dewa Alkimia Bintang 4. Tetapi bagi Xiao Feng, ranahnya saat ini sudah tidak berani dia bayangkan. Untuk bisa berjalan sampai tahap ini hari ini, dia secara alami diliputi rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Di dalam aula ekstrim ungu, sekelompok orang duduk berhadapan satu sama lain. Perjalanan ini, aku harus merepotkan kakak Xiao, kata Ye Yuan. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, adik Ye, kamu terlalu serius. Aku hanyalah Dewa Alkimia Bintang 4. Aku bahkan tidak dihitung sebagai pemeran pendukung di ibu kota Kekaisaran yang besar. Selama perjalanan ini, kamu mungkin masih harus mengeluarkan kekuatanmu sendiri. Namun ada satu hal yang dapat kamu yakini, kota-kota di bawah menara harta karun segudang kebanyakan menganggap menghasilkan uang sebagai prioritas utama. Selama ada keuntungan yang bisa diperoleh, mereka tidak akan menolak. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau adalah Empyrean Bulu Berkibar. Dia sendiri adalah Dewa Alkimia Bintang 7, dengan kultivasi alkimia daunnya yang sangat tinggi. Sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan pusat kekuatan di bawah komando leluhur pengobatan. Bertanya-tanya apakah aku bisa merasakan kemegahannya kali ini atau tidak. Xiao Feng membuka mulutnya dan tidak berbicara. Kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa memahaminya. Ibu kota kerajaan besar emas yang berkilau adalah kota pil obat yang sangat terkenal di wilayah manusia. Alasannya tidak lain karena Empyrean Bulu Berkibar adalah Dewa Alkimia Bintang 7 yang memiliki reputasi gemilang. Dewa Alkimia Bintang 7 sudah menjadi batas pemahaman orang awam. Pusat kekuatan kelas Kaisar Surgawi, masing-masing sangat misterius. Bahkan pusat kekuatan Empyrean pun kesulitan melihat wajah asli mereka. Dewa Alkimia Bintang 8 secara alami lebih misterius daripada pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Mencapai batas Dewa Alkimia Bintang 8, sulit untuk digerakkan oleh benda sekuler sama sekali. Ingin mengajak mereka mengambil tindakan hanyalah angan-angan belaka. Hanya pusat kekuatan kelas Kaisar Surgawi yang bisa memikat mereka. Oleh karena itu, Empyrean Bulu Berkibar secara alami adalah salah satu Empyrean dengan kekuatan alkimia Dao yang sangat hebat di mata para seniman bela diri manusia. Dengan kekuatan Dao alkimia Ye Yuan saat ini, sudah sulit bagi alkemis biasa untuk memasuki pandangannya. Hanya Empyrean Bulu Berkibar, pembangkit tenaga super tingkat ini, yang tertarik untuk bertukar pikiran dengannya. Kata-kata ini tentu saja terdengar sangat sombong bagi orang lain, tetapi Tonger di sampingnya tahu bahwa Ye Yuan memiliki modal ini. Dalam sekejap, itu terjadi beberapa tahun lagi. Rombongan Ye Yuan melintasi tembok kota yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di ibu kota kerajaan emas yang berkilauan. Astaga, apakah ibu kota Kekaisaran Emas Agung yang berkilau ini terbuat dari emas? Bahkan jika dia telah memperluas wawasannya dengan mengikuti Ye Yuan, Ning Tianping juga terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Menggunakan gemerlap dan megah untuk menggambarkan kota besar ini sangatlah tepat. Ibu kota Kekaisaran Agung Emas yang berkilau terletak di tepi pegunungan. Tembok kota semuanya berwarna emas, tampak seperti dibangun menggunakan emas murni, sangat megah dan mengesankan. Kamu juga terlalu meremehkan ibu kota kerajaan emas yang berkilau. Setiap bata tembok kota ini diintegrasikan dengan 50% pasir besi emas dan diperkuat dengan arai besar peringkat 7. Bahkan serangan pusat kekuatan Empyrean tidak bisa meninggalkan bekas di tembok kota,
kata Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan kaget, 50% pasir besi emas. Itu material peringkat 7, setiap bagiannya bernilai 1000 emas. Kota ini begitu besar, bukankah akan mengosongkan seluruh pasir besi emas di dunia bentangan surga? Xiao Feng tersenyum dan berkata, menara harta karun segudang tersebar di seluruh dunia surga. Penghasilannya setiap hari, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Kota ini memang luar biasa, tetapi bagi Kaisar Surgawi, kota ini hanyalah sehelai rambut dari 9 ekor lembu. Mendengar itu, hati Ye Yuan juga sangat terkejut. Harta karun segudang Kaisar Surgawi benar-benar bisa dikatakan sebagai yang terkaya di dunia. Berhenti, apakah kalian semua memiliki dokumen bea cukai? Seorang penjaga di gerbang kota segera menghentikan mereka ketika dia melihat Ye Yuan dan yang lainnya. Ketika Xiao Feng melihat situasinya, dia buru-buru membungkuk dan berkata, saudara ini, aku adalah dekan di bawah aula mata air angin. Ini tandaku. Beberapa orang ini adalah teman baik menara harta karun segudangku dan ingin memasuki kota untuk mendiskusikan kesepakatan dengan aula mata air angin. Aku harap Anda bisa membantu. Xiao Feng yang sekarang sudah menjadi sosok kelas 1 di menara harta karun segudang elang surgawi. Tapi sesampainya di sini, dia bahkan harus merendahkan dirinya di hadapan seorang penjaga. Penjaga itu tersenyum menghina ketika dia melihat token itu dan berkata, seorang dekan tingkat rendah juga datang ke ibu kota kekaisaran besar untuk mendiskusikan bisnis, kamu tidak bercandakan. Tahukah kamu bisnis besar seperti apa yang dilakukan ibu kota kekaisaran emas berkilau setiap hari? Cepat pergi, masuk juga membuang-buang waktu para bangsawan. Xiao Feng memandang ke arah Ye Yuan dengan senyum pahit, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Identitasnya benar-benar terlalu rendah di tempat seperti ibu kota kekaisaran yang besar, bahkan para penjaga meremehkannya. Kota-kota pada tingkat tertentu melakukan hal-hal pada tingkat yang sama. Mereka yang datang ke ibu kota kekaisaran besar untuk membicarakan bisnis, manakah yang bukan taipan kaya di suatu wilayah. Meski begitu, sebelum memasuki kota, mereka masih memerlukan dokumen bea cukai sebelum bisa memasuki kota. Dewa Alkimia bintang 4 di kota kekaisaran yang sangat kecil, bisnis besar macam apa yang bisa dia bawa? Pusat kekuatan yang telah dilihat penjaga sebelumnya terlalu banyak untuk dihitung, jadi dia tidak akan menganggap serius Ye Yuan dan yang lainnya, alam dewa surgawi ini, sama sekali. Meskipun dia sendiri juga hanyalah dewa surgawi lapis ketiga. Ye Yuan tersenyum dan berjalan ke sisi penjaga dan berkata sambil tersenyum, saudara ini, kita benar-benar ada urusan untuk didiskusikan, saya harap kamu bisa membantu. Dia mengambil pil obat seperti melakukan trik sulap, meletakkannya di depan penjaga. Tatapan penjaga itu berubah tajam, dan dia buru-buru menyimpannya dan melambaikan tangannya dan berkata, cepat masuk, jangan halangi orang di belakang. Pil Dewa Roh Ungu peringkat 5, seorang penjaga kecil di levelnya tidak mampu mengabaikannya. Pil obat yang diberikan Ye Yuan padanya sudah cukup baginya untuk menerobos ke Dewa Surgawi lapis keempat. Hadiah sebesar ini, bagaimana mungkin dia tidak punya alasan untuk membiarkan Ye Yuan masuk. Ye Yuan menggenggam tangannya dan membawa semua orang ke kota. Adik Ye, aku benar-benar minta maaf. Aku, Xiao Feng memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi malu. Dia juga tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Xiao, kamu tidak perlu seperti ini. Jika bukan karena temu, meskipun aku memberinya pil obat, dia juga tidak akan berani menerimanya. Ibu kota Kekaisaran Agung Emas yang berkilau adalah markas besar Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang, benar-benar berbeda dari menara harta karun segudang elang surgawi yang bergantung pada orang lain untuk mencari nafkah. Entah berapa banyak kekuatan besar dan taipan besar yang datang dan pergi ke sini setiap hari. Jika tanpa perantara menara harta karun segudang yang memimpin, para penjaga ini sama sekali tidak berani membiarkan mereka masuk dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan harus membawa serta Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan marah, benar-benar bertingkah seperti orang sombong. Setelah kita selesai dengan kesepakatan ini, biarkan bajingan itu melihat bagaimana seseorang tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dunia ini berbicara menggunakan kekuatan. Kekuatan kita secara alami adalah yang terbaik ketika ditempatkan di elang surgawi. Tapi sampai di ibu kota kekaisaran yang besar, tidak ada apa-apanya lagi, pusat kekuatan Empyrean yang baru saja dilihat oleh kepala penjaga itu kemungkinan besar juga bukan minoritas. Mengapa dia memperhatikan beberapa dari kita alam dewa surgawi? Ning Tianping secara alami mengetahui logika ini,
Tetapi dia masih sangat marah dan berkata, Pil Dewa peringkat 5, anggap saja seperti memberi makan anjing. Rombongan memasuki kota dan langsung menuju wilayah paling makmur. Setelah melewati banyak tempat, beberapa orang sampai di depan sebuah rumah besar. Xiao Feng menunjukkan tanda dan undangan kepada penjaga dan berkata dengan hormat, yang rendahan ini adalah dekan tingkat rendah di Aula Mata Air Angin, Xiao Feng. Majikanku adalah Dewa Alkimia Bintang 5 tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran Sungai Tenang, Lu Ze. Ini adalah ucapan tangan guru, semoga saya dapat meminta bertemu dengan Penatua Jiang Yuan. Ketika penjaga itu mendengar Xiao Feng memperkenalkan latar belakangnya, wajahnya terlihat menghina. Setelah melihat kartu ucapan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi ke pos jaga di sana dan tunggu. Hati Xiao Feng mereda, dia takut penjaga ini langsung mengusir orang. Ibu kota Kekaisaran Sungai Tenang adalah ibu kota kekaisaran di bawah komando ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau. Guru Xiao Feng, Lu Ze, memiliki status tertentu di ibu kota Kekaisaran Sungai Tenang. Tentu saja, sampai di ibu kota Kekaisaran yang besar, itu masih belum cukup untuk dilihat. Jiang Yuan ini adalah tetua Aula Mata Air Angin, pusat kekuatan alam dewa sejati, statusnya di Menara Harta Karun segudang cukup tinggi. Sebelum Xiao Feng datang ke sini, dia meminta kartu ucapan ini dari gurunya. Hanya saja apakah orang memberi muka atau tidak, dia tidak memiliki kepercayaan sama sekali di dalam hatinya. Sesampainya di pos jaga, beberapa orang langsung terpana. Di dalam pos jaga sudah lama dipenuhi orang. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka, kekuatan mereka tidak biasa. Seorang pelayan memberikan plat nomor kepada Xiao Feng dan berkata dengan nada memerintah, ini nomormu, simpan dengan benar. Saat nomormu dipanggil, masuklah. Dapat dilihat bahwa status Penatua Jiang Yuan ini cukup tinggi. Yang jelas, orang yang datang mencarinya untuk urusan bisnis banyak sekali. Sedikit orang yang tidak menyangka penantian mereka akan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari, plat nomor mereka akhirnya dipanggil. Pelayan itu membawa mereka ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada seorang pria parubaya yang tampak seperti pramugara. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, perlihatkan kartu ucapanmu. Xiao Feng buru-buru menyerahkannya. Pria parubaya itu melirik sekilas, melemparkannya kembali, dan berkata dengan dingin, kalian semua pergi. Kepala keluarga sangat sibuk dan tidak punya waktu luang untuk bertemu dengan kalian semua. Ini, Tuan Jiang Hua, bisakah Anda memberi waktu sedikit? Kami benar-benar memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Penatua Jiang Yuan. Xiao Feng tidak menyangka bahwa menunggu dengan getir selama 7 hari 7 malam, yang didapatnya adalah keputusan seperti itu. Dia tidak merasa kehilangan muka. Hanya saja karena tidak bisa membantu Ye Yuan membuatnya sangat malu dan bersalah di dalam hatinya. Sulit untuk memasuki gerbang bangsawan. Awalnya mengira bahwa gurunya, bagaimanapun juga, adalah Dewa Alkimia Bintang 5 tingkat tinggi dan kurang lebih memiliki wajah. Siapa tahu orang lain tidak memberimu wajah ini sama sekali. Xiao Feng merasa pahit di hatinya. Hanya saja dia tidak mau menyerah begitu saja dan tetap ingin memperjuangkannya. Siapa yang tahu bahwa ekspresi Jiang Hua menjadi gelap dan kemudian berkata sambil mendengus dingin, masalah penting. Tidakkah kamu, seorang dekan tingkat rendah, memahami identitasmu? Setiap orang yang datang untuk mencari kepala keluarga semuanya mengatakan bahwa mereka memiliki urusan penting. Jika aku mengizinkan siapapun masuk, bagaimana aku bisa tetap bekerja sebagai pramugara? Juga, memegang kartu ucapan Dewa Alkimia Bintang 5 dan kamu ingin datang dan bertemu kepala keluarga. Di ibu kota kekaisaran yang besar, apa yang diperhitungkan oleh Dewa Alkimia Bintang 5? Cepat pergi, jangan halangi orang lain. Kemarahan Xiao Feng meningkat dengan suara mendesing. Dia bukan siapa-siapa, tapi kata-kata Jiang Hua menghina gurunya, yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Kamu menindas orang terlalu jauh. Kamu sendiri hanyalah dewa surgawi, jadi kamu pikir kamu ini siapa? Xiao Feng berkata dengan marah. Tatapan Jiang Hua menjadi dingin dan bahkan tidak memberikan peringatan apapun, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Xiao Feng hanyalah alam dewa ilahi, telapak tangan ini mirip dengan menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, bagaimana dia bisa memblokirnya? Tapi saat ini, Jiang Hua hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan serangannya benar-benar hilang tanpa suara. Sangat cepat, mata Jiang Hua mengerut, diam-diam terkejut di dalam hatinya.
Dia adalah Dewa Surgawi lapis ke-9 dan sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Kita harus tahu, Ye Yuan hanyalah Dewa Surgawi lapis ke-7. Namun, dia tidak peduli sama sekali, karena tempat ini adalah kediaman Jiang. Apa? Kalian ingin membuat masalah di kediaman Jiang? Jiang Hua berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jelas kamu yang menyerang lebih dulu, bagaimana bisa kami yang menimbulkan masalah? Tidak bisa maka tidak bisa, tapi tidak perlu juga menghina guru orang lain. Aku akan menyampaikan salamku kepada ayahmu sekarang juga, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Soalnya, aku bahkan belum menyampaikan salamku, dan ekspresimu sudah berubah. Maka dari itu, hendaknya kamu lebih memahami orang lain, jangan sampai matamu tumbuh di atas kepala. Serangkaian kata diucapkan sampai wajah Jiang Hua berganti-ganti antara hijau dan putih. Ye Yuan jelas-jelas memarahinya, namun sepertinya dia tidak memarahinya, membuat Jiang Hua merasa sedih. Hanya untuk melihat ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Sepertinya kalian tidak menaruh perhatian pada kediaman Jiangku. Ayo, penjaga, jatuhkan beberapa orang ini untukku dan beri mereka pelajaran yang baik. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan aura kuat langsung muncul, mengunci Jiang Hua dengan kuat. Ekspresi Jiang Hua tiba-tiba berubah, seperti tenggorokannya dicengkeram seseorang. Bahkan nafas pun menjadi sedih. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa Dewa Surgawi lapis ke-7 memberinya tekanan yang begitu besar? Berdasarkan perintah, 4 hingga 5 pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9 berlari masuk sekaligus. Mereka semua adalah penjaga rumah kediaman Jiang. Meskipun ada banyak tokoh dikdaya dewa sejati di ibu kota kekaisaran yang besar, tentu saja mustahil bagi mereka untuk menjadi penjaga rumah di kediaman Jiang. Pelayan Jiang, apakah kamu baik-baik saja? Ketika para penjaga melihat kulit Jiang Hua memutih, wajah mereka berubah drastis. Pemuda Dewa Surgawi lapis ke-7 di depan mereka benar-benar memberi mereka perasaan tidak mampu diatasi dengan kekuatan. Perasaan seperti ini sungguh menggelikan. Ye Yuan memandang Jiang Hua dan berkata dengan dingin, kamu mengandalkan kekuatan tuanmu untuk menindas orang lain di sini, tapi kamu mengatakan bahwa kami tidak menaruh perhatian pada kediaman Jiang. Bisakah kamu, seorang pramugara kecil yang lemah, mewakili kediaman Jiang? Atau apakah kamu menganggap dirimu sebagai penguasa kediaman Jiang? Benar-benar menunjukkan otoritas. Ketika para penjaga mendengar itu, ekspresi mereka saat melihat Jiang Hua penuh dengan keanehan. Tapi ekspresi Jiang Hua berubah, dan dia berkata dengan terbata-bata, kamu melemparkan lumpur ke orang-orang. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, unjuk otoritas ditunjukkan olehmu, dan kamu mengatakan bahwa aku melemparkan lumpur. Apakah setiap orang yang datang ke kediaman Jiang harus melihat sikapmu yang selalu merendahkan orang lain? Kami menunggu selama 7 hari 7 malam, menyerahkan kartu ucapan, dan merasa tidak ada masalah dalam bidang etiket ketika kami menyentuh hati dan bertanya pada diri sendiri. Tapi kamu hanya melirik kartu ucapannya dan menguruh kami-nya. Orang sombong sepertimu mungkin mengusir banyak orang tanpa pandang bulukan. Sebagai seorang pelayan, kamu membuat musuh bagi tuanmu dimanapun. Apakah aku memfitnahmu saat itu? Semua penjaga rumah saling bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa pengurus Jiang Hua memang menjadi semakin angkuh. Saat melakukan sesuatu sekarang, dia agak sombong. Tingkat kultivasi setiap orang jelas kurang lebih sama, tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka, para penjaga ini. Oleh karena itu, apa yang Ye Yuan katakan tidak salah. Kota-kota kekaisaran masih baik-baik saja, tetapi di antara mereka yang datang berkunjung, terdapat cukup banyak pusat kekuatan ibu kota kekaisaran. Seperti yang Ye Yuan katakan, bagaimana jika di antara orang-orang ini, ada yang bangkit? Kemudian hal itu menimbulkan masalah besar bagi tuannya sendiri. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian penjaga di sana. Cukup banyak orang yang sudah mengepung mereka sejak lama. Beberapa orang diam-diam menyetujui perkataan Ye Yuan. Kebanyakan dari mereka harus meminta bantuan Jiang Yuan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merendahkan diri dan menunggu di pos jaga, menunggu untuk dipanggil. Hanya saja pertemuan itu atau tidak sepenuhnya tergantung pada keinginan Jiang Hua. Beberapa tahun ini, Jiang Hua memeras banyak keuntungan dari mereka. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari kota kekaisaran seperti Ye Yuan, Jiang Hua benar-benar tidak memperhatikan mereka dan tentu saja tidak mau repot-repot mengulurkan tangannya ke arah mereka juga.
Namun Jiang Hua tertawa dingin ketika mendengarnya dan berkata, maksudmu adalah bahwa kamu akan menjadi sosok penting yang luar biasa di masa depan, dan keberadaan yang bahkan kepala keluarga kita tidak mampu untuk memprovokasi. Hahaha, aku ingin mendengar hal penting apa yang harus dilakukan oleh seorang udik yang datang dari kota kekaisaran kecil untuk menemui kepala keluarga. Tidak dibutuhkan, aku akan membuat kepala keluargamu datang menemuiku secara pribadi. Kakak Xiao, ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat dia berkata, dia menarik auranya dan membawa Xiao Feng, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tekanan pada tubuh Jiang Hua tiba-tiba mereda, tapi hatinya sudah sangat marah. Melihat Ye Yuan keluar, Jiang Hua meraung marah, undanglah punggawa alam dewa sejati di rumah, dan kalahkan bajingan ini untukku. Aku ingin melihat bagaimana dia menjadi orang hebat. Sinar cahaya pedang langsung merobek kekosongan, segera bergegas masuk dari luar rumah, dan melewati telinga Jiang Hua. Jiang Hua hanya merasakan angin bertiup lewat, otot-otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Balok kayu di belakang Jiang Hua langsung terbelah menjadi dua. Mata Jiang Hua mengerut, hanya mengetahui di belakang bahwa dia telah bersentuhan dengan dewa kematian. Keringat dingin mengalir di sisi kepalanya. Dia berdiri di sana dan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun dalam waktu yang lama, sampai sosok Ye Yuan menghilang dari area kediaman Jiang. Para penjaga itu juga melihat pemandangan ini dengan takjub, sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka semua bersukacita, beruntung mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, mereka mungkin semua akan menjadi zombie sekarang. Fusi hukum ruang, pemuda ini luar biasa. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jiang Hua bergetar, akhirnya sadar kembali. Apakah dia sudah pergi? Jiang Hua bertanya kepada para penjaga dengan cemas dan ragu. Sudah hilang, pengurus Jiang, kata penjaga itu dengan rasa takut yang masih ada. Baru pada saat itulah Jiang Hua kembali sadar, dan menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia mendengus dingin lagi dan berkata dengan nada menghina, bodoh. Kepala keluarga adalah tetua aula mata air angin. Kenapa dia pergi mencari sampah sepertimu? Memang benar bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi orang-orang tangguh di ibu kota kerajaan emas yang berkilau ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin kepala keluarga Jiang Yuan pergi dan secara pribadi mencoba bertemu dengan dewa surgawi? Hal seperti ini sangat mustahil terjadi. Memikirkan hal itu, dia berbalik dan keluar dari ruang sayap. Dia pergi ke halaman kediaman Jiang. Tempat ini adalah kediaman para pengikut kediaman Jiang. Oh, bukankah ini adik Jiang Hua? Angin apa yang meniupmu? Kenapa ekspresimu jelek sekali? Sebenarnya masih ada seseorang yang berani memprovokasi adik di kediaman Jiang ini. Ketika seorang pria parubaya dengan pakaian pas melihat Jiang Hua, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Punggawa ini disebut Qin Guan, pusat kekuatan dewa sejati lapis pertama. Dia adalah pusat kekuatan alam dewa sejati. Dia masih sangat sopan terhadap Jiang Hua. Mereka semua, para pengikut bermarga asing ini, alokasi sumber daya semuanya harus melalui tangan Jiang Hua. Otoritas Jiang Hua dalam keluarga Jiang luar biasa. Menjalin hubungan baik dengannya tentu saja tidak ada ruginya. Ekspresi Jiang Hua sangat jelek ketika dia berkata, Kakak Qin Guan, saudara ini diancam oleh seseorang hari ini, aku harap kakak dapat membantuku melampiaskan rasa frustrasi ini. Qin Guan berkata dengan terkejut, sebenarnya ada seseorang yang berani mengancam adik. Apakah dia lelah hidup? Beritahu aku tentang itu. Qin Guan juga tidak bodoh, ikut campur dalam segala hal. Jika itu adalah dewa sejati atau keberadaan yang tidak mampu dia provokasi, dia tentu saja tidak berani menghadapinya. Bahkan kesemek, dia harus memilih yang lembut untuk diuleni. Mendengar kata-kata Jiang Hua, wajahnya menunduk. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, anak nakal yang sombong. Dia dulu sombong di kota kekaisaran Kan. Tempat ini adalah ibu kota kekaisaran yang besar, bahkan pusat kekuatan dewa sejati pun tidak berani bersikap kurang ajar, bocah ini sangat lelah hidup. Adik, katamu, apa yang harus dilakukan terhadap dia? Mendengar bahwa itu adalah beberapa alam dewa surgawi, Qin Guan segera terbangun. Kesemek ini, dia akan menguleninya. Sedikit kekejaman melintas di mata Jiang Hua dan dia berkata, anak yang tidak tahu besarnya langit dan bumi ini, lupakan saja jika dia menghinaku, tapi dia mengangkat hidungnya ke kediaman Jiang. Dia pantas mati. Kakak Qin Guan, aku akan mengetahui keberadaannya setiap saat beberapa hari ini. Bantu aku menghabisinya. Qin Guan menepuk dadanya dan berkata, tenang, serahkan padaku.
Ketika Jiang Hua melihat bahwa dia setuju, dia tersenyum dan berkata, "Kakak Qin Guan yakinlah, setelah masalah ini selesai, Jiang Hua pasti akan menunjukkan rasa terima kasih yang besar." Berpisah dengan nada masam, Xiao Feng memasang ekspresi menyesal dan bersalah di wajahnya. "Ye Yuan, maaf, hutang budi Xiao kepada guru ini bagaikan gunung. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain memfitnahnya." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih, untuk apa kamu minta maaf?" Semua pelayan ini memiliki mata yang tumbuh di atas kepala mereka. Bahkan jika pusat kekuatan Dewa Sejati datang, mereka mungkin juga akan menolaknya. Mengapa repot-repot dengan orang seperti dia? Tetapi, tanpa koneksi penatua Jiang Yuan, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Xiao Feng berkata dengan canggung. "Surga tidak menutup semua jalan, selalu ada jalan," kata Ye Yuan. "Yang mulia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ning Tianping bertanya. Ye Yuan berkata, "Karena jalan di sini diblokir, ayo kita beli obat-obatan roh dulu. Saat kekuatan Tonger pulih ke alam Dewa Sejati, keselamatan kita juga akan lebih terjamin." Di ibu kota Kekaisaran Besar tempat Dewa Sejati berjalan kemana-mana, kekuatan Ye Yuan saat ini masih sedikit lemah. Dengan pusat kekuatan Dewa Sejati di sisinya, tentu saja akan jauh lebih aman. Ye Yuan juga bersiap melawan Jiang Hua, tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar menebaknya dengan benar. Jiang Hua tidak berencana melepaskan mereka. Rombongan meninggalkan kediaman Jiang dan langsung menuju ke pertemuan 100 ramuan. Pertemuan 100 ramuan adalah pasar perdagangan obat roh berskala besar, yang mencakup wilayah yang sangat luas. Itu didirikan oleh Menara Harta Karun Segudang. Tapi mereka yang menjual obat-obatan roh di sini bukan hanya Menara Harta Karun Segudang saja. Tempat ini mengumpulkan lebih dari selusin kekuatan besar, bisnis besar, dan bahkan banyak pialang retail, saling membantu untuk menutupi kekurangan yang lain, membentuk pasar obat roh yang sangat besar. Kapasitas keluaran harian sangat mencengangkan. Tentu saja, Menara Harta Karun Segudang juga menghasilkan banyak pemasukan di area ini. Obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh pil pengembalian mimpi hujan pembersih Tonger terlalu langka. Mereka hanya bisa dikumpulkan di tempat seperti pertemuan 100 ramuan. Jika tempat ini pun tidak dapat mengumpulkan mereka, maka yang ada hanyalah mendapatkan keberuntungan super di masa depan, atau menunggu dia memulihkan kekuatannya setelah 1000 tahun. Seorang pelayan wanita cantik bertanya pada Ye Yuan sambil tersenyum cerah, "Tuan, bolehkah saya bertanya obat roh apa yang Anda butuhkan?" Pertemuan 100 ramuan memiliki area penyelidikan, seniman bela diri dapat mencari obat-obatan roh yang mereka butuhkan di sini. Pertemuan 100 ramuan memiliki rangkaian obat-obatan roh yang mempesona, semua tingkatan obat-obatan roh, dengan variasi yang sangat banyak, dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika seniman bela diri pergi mencari satu persatu, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus mereka buang. Untuk ini, pertemuan 100 ramuan membangun formasi arai skala besar dan mengkategorikan semua obat-obatan roh ke dalam kelas yang berbeda ke dalam formasi arai. Pas masuk gudang, kapan dijual, ada catatan jelasnya. Dengan cara ini, mudah untuk dikelola dan juga nyaman untuk diperiksa oleh seniman bela diri. Ye Yuan berkata, "Bantu aku memeriksa Ironwood Ash, Blackheart Sewot, Earthkilin." Ye Yuan mendaftarkan sejumlah besar obat-obatan roh sekaligus. Jari-jari mungil pelayan cantik itu bergerak sedikit, memasukkan mantra demi mantra ke dalam formasi arai di depannya. Segera, hasilnya keluar. "Tuan, Menara Harta Karun Segudang dan Kamar Dagang Segudang Alam kami sama-sama memiliki kayu besi. Asosiasi Pedagang Rusa memiliki 2 porsi rumput laut Blackheart." Petugas cantik itu berbicara dengan percaya diri dan tenang, melaporkan hasil penyelidikan. Ye Yuan mengerutkan kening saat mendengarnya dan berkata, "Bagaimana dengan Bumi Kilin?" Petugas cantik itu menjawab sambil tersenyum, "Tadi masih ada stok, tapi mungkin sekarang sudah habis." Sebelum Tuan datang, Tuan Chen Chang baru saja menanyakan tentang kilin bumi ini dan sudah pergi ke sana sekarang. Saat ini, dalam pertemuan 100 ramuan, hanya ada satu bagian dari kilin bumi. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Karena belum terjual, maka aku masih bisa pergi dan bertanyakan. Katakan padaku kiosnya, ini seharusnya tidak melanggar aturan kan?" Petugas itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak melanggar, Tuan bisa melihatnya. Tapi, Tuan Chen Chang adalah dewa alkimia bintang 6 yang terkenal di kota, kamu." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Katakan padaku."
Petugas itu tidak berdaya dan hanya bisa memberitahu Ye Yuan tentang kiosnya. Kilin bumi ini adalah sejenis obat roh. Ia mendapat namanya karena ia terlihat sangat mirip dengan binatang dewa legendaris, Kilin. Hal itu sangat jarang terlihat. Ratusan pengumpulan ramuan yang begitu besar hanya memiliki satu porsi ini, kelangkaannya bisa dilihat. Tapi kilin bumi ini adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil pengembalian mimpi hujan pembersih. Begitu dia membiarkannya lolos saat ini, tidak tahu kapan dia bisa menemukannya lagi. Ye Yuan tentu saja tidak akan mau menyerah. Berdasarkan instruksi petugas itu, Ye Yuan segera menemukan kios itu. Tetapi dia melihat seorang lelaki tua yang wajahnya memerah, tampak sangat marah. Kilin bumi itu saat ini diam-diam ditempatkan di wadah batu giok. Orang tua ini kemungkinan besar adalah Tuan Chen Chang yang dibicarakan oleh petugas itu. Melihat bahwa kilin bumi tidak terjual, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Sepertinya kedua orang ini tidak mencapai kesepakatan dalam transaksi kilin bumi. Kamu orang ini, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Pil pemulihan jantung giok indahku sudah mencapai puncak tingkat surga, sangat dekat dengan tingkat dewa. Aku sudah bilang aku akan menggunakan hal lain sebagai kompensasimu, kenapa kamu tidak mau mengalah? Chen Chang berkata dengan marah kepada pemilik kios. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya yang mengenakan topi, tampak agak lapuk. Melihat guru Chen Chang lepas kendali, dia berkata dengan pandangan acuh tak acuh, aku sudah mengatakan, kilin bumi ini hanya dapat ditukar dengan pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa. Lebih rendah dari tingkat dewa, tidak bisa ditukar sama sekali. Chen Chang merasa jengkel, menunjuk ke hidung pria parubaya dengan topi bulu, dia berkata, kamu keluar dan tanyakan, ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau ini, selain aku, Chen Chang, siapa lagi yang bisa memurnikan giok indah tingkat surga? Pil pemulihan jantung. Kecuali Tuan Bulu berkibar secara pribadi mengambil tindakan, jika tidak, bahkan jika kamu menunggu 10.000 tahun, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan tingkat dewa juga. Pil pemulihan jantung giok yang indah adalah pil dewa kesulitan tingkat 9 tier 5. Bisa dikatakan itu adalah obat suci penyembuh peringkat 5. Kesulitan pemurniannya sama sekali tidak kalah dengan pil langit biru bulan matahari. Bahkan bagi Chen Chang, ahli alkimia semacam ini yang dikenal luas, ingin menyempurnakan tingkat dewa juga harus bergantung pada keberuntungan. Puncak tingkat surga dan tingkat dewa hanya dipisahkan oleh garis tipis, namun garis tipis ini sama sulitnya dengan naik ke langit. Itulah perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui. Dengan kekuatan Chen Chang, jika dia terus menyempurnakan, akan selalu ada harapan untuk menyempurnakan tingkat dewa. Hanya saja dengan cara ini, terlepas dari banyaknya obat roh, harganya juga terlalu tinggi. Pria parubaya bertopi kain berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan menunggu sampai yang berkelas dewa muncul. Chen Chang tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu, ekspresi marah karena kekecewaan muncul di wajahnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Pria parubaya bertopi kain melihat bahwa Chen Chang sedang cemas, ekspresi wajahnya sedikit mereda dan dia berkata dengan kepalan tangan, Tuan Chen Chang, aku tahu bahwa kekuatan alkimia Daomu sangat hebat, tetapi cedera saudara laki-lakiku harus menggunakan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa. Kilin bumi ini, aku benar-benar tidak bisa menjualnya kepadamu. Mohon maafkan saya. Saat Chen Chang mendengarnya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi tertekan. Dapat dikatakan bahwa dia jelas sangat mendambakan kilin bumi ini. Jika aku bisa mengeluarkan pil pemulihan jantung giok yang indah tingkat dewa, dapatkah kilin bumi ini ditukar denganku? Kedua orang itu saat ini berada di jalan buntu ketika sebuah suara terdengar di samping. Kedua orang itu menoleh tetapi melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan ke sisi ini. Pemuda ini tentu saja adalah Ye Yuan. Ketika Chen Chang melihat situasinya, dia menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan berkata dengan cemberut, dari mana datangnya setan kecil ini, jangan membuat masalah di sini. Ketika pria parubaya bertopi kain mendengar ini, matanya awalnya berbinar. Tapi melihat wajah muda Ye Yuan, dia langsung kehilangan minat. Anak muda, jangan datang dan mengolok-olokku, aku tidak tega dijadikan sasaran hiburan. Kembalilah ke tempat asalmu. Meski kekuatan Ye Yuan cukup bagus, namun ia sama sekali tidak bisa menarik perhatian mereka. Di ibu kota Kekaisaran Agung Emas yang berkilau ini, para seniman bela diri Dewa Surgawi lapis ketujuh dapat digambarkan sebanyak rambut lembu, mengapa mereka harus memperhatikannya. Apalagi Chen Chang, pusat kekuatan tertinggi di alam dewa sejati tahap akhir, Dewa Alkimia bintang 6 tingkat tinggi.
Pria parubaya bertopi kain ini juga memiliki kultivasi dewa sejati lapis pertama. Ye Yuan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak punya waktu untuk mengolok-olokmu. Kilin bumi ini sangat penting bagiku. Jika Anda membutuhkan pil pemulihan jantung giok yang indah, saya dapat menyempurnakannya untuk Anda sekarang. Mari kita serahkan uang di satu tangan, dan barang di tangan lainnya. Kata-kata Ye Yuan langsung menarik perhatian banyak orang. Dari mana anak ini keluar, hingga berani merebut obat-obatan roh dari Tuan Chen Chang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan langsung menyempurnakan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa. Terompet ini ditiup dengan sangat keras. Sungguh membual tanpa malu-malu. Bahkan Tuan Chen Chang harus mengambil kesempatan saat menyempurnakan pil pemulihan jantung giok yang indah. Mungkinkah dia, dewa alkimia bintang 5 yang sangat kecil, dapat memurnikannya? Reputasi Chen Chang jelas sangat cemerlang. Cukup banyak ahli yang hadir yang sangat mengenalnya. Alam dewa surgawi yang muncul entah dari mana mengatakan bahwa dia akan menyempurnakan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa. Tontonan semacam ini benar-benar lucu. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Chen Chang menunduk dan dia berkata, anak muda, tahukah kamu siapa orang tua ini? Untuk benar-benar berani mengambil sesuatu dari orang tua ini. Ye Yuan memandang Chen Chang dan berkata sambil tersenyum, saya tentu tahu. Kamu adalah Tuan Chen Chang. Tapi pil pemulihan jantung giok yang indah ini, bukankah Anda tidak dapat membuatnya? Karena Anda tidak bisa membuatnya, Anda tidak bisa membiarkan kilin bumi ini terbuang sia-sia di sini kan? Tuan Chen Chang, Anda menikmati prestise yang tinggi dan mendapat rasa hormat universal. Jika Anda dapat mengeluarkan pil pemulihan jantung giok yang indah tingkat dewa, anak ini secara alami tidak akan berdebat dengan Anda. Ketika Chen Chang mendengar itu, wajahnya berubah menjadi hitam. Bagaimana pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa bisa begitu mudah untuk disuling? Jika dia bisa mengeluarkannya, mengapa dia masih perlu membicarakan sampah di sini? Bocah, kamu juga harus bersiap-siap saat menyombongkan diri kan? Bukan karena lelaki tua ini menyombongkan diri, tetapi di ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau ini, selain Tuan Bulu berkibar, tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak untuk mampu menyempurnakan pil pemulihan jantung giok yang sangat indah. Adapun beberapa orang lainnya, kekuatan mereka hampir setara dengan lelaki tua ini, hanya sehelai rambut dari lelaki tua ini. Mereka tentu saja harus bergantung pada keberuntungan juga. Kamu mengatakan bahwa kamu bisa membuatnya. Siapa yang akan percaya? Kata Chen Chang dengan tatapan menghina. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua diam-diam menganggukkan kepala, dan mereka mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya di dalam hati. Tuan Chen Chang secara alami tidak membual, dia secara alami memiliki kepercayaan diri dalam mengucapkan kata-kata ini. Tidak seorang pun akan merasa ada sesuatu yang tidak pantas. Tapi kata-kata yang Ye Yuan ucapkan, itu adalah sebuah bualan. Untuk beberapa waktu, suara-suara mengejek terdengar di mana-mana, mengejek Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan memandang pria parubaya yang mengenakan topi dan berkata sambil tersenyum, senior, tolong tunggu sebentar untuk membereskan kiosnya, dan tunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali. Pria parubaya bertopi kain memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan curiga dan berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar dapat membawa pil pemulihan jantung giok tingkat dewa, kilin bumi ini secara alami adalah milikmu. Seperti yang dia katakan, pria parubaya bertopi kain itu sebenarnya tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia secara alami menyadari reputasi Chen Chang dan tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya, oleh karena itu, itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Mengatakan bahwa Ye Yuan bahkan lebih tangguh daripada Chen Chang, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan segera berbalik dan pergi. Chen Chang mendengus dingin dan tentu saja tidak memikirkan hal itu. Lupakan bahwa itu hanyalah dewa alkimia bintang 5, bahkan jika dewa alkimia bintang 6 datang, dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk merasa bahwa pihak lain akan lebih rendah darinya. Seorang bocah dari alam dewa surgawi yang usia kerangkanya tidak melebihi 1000 tahun dapat memurnikan pil pemulihan jantung giok yang sangat indah. Sebuah kisah fantasi. Setelah Ye Yuan pergi, dia pergi untuk menanyakan tentang obat-obatan roh yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan jantung giok yang indah. Terlepas dari hal lain, aksinya tetap menyita perhatian banyak orang. Beberapa orang tidak percaya pada ajaran sesat tersebut dan benar-benar mengikuti Ye Yuan untuk berpindah-pindah dalam pertemuan 100 ramuan.
Meskipun pil pemulihan jantung giok yang indah adalah pil obat dengan tingkat kesulitan 9, dibandingkan dengan pil pengembalian mimpi hujan pembersihan, pil obat yang dibutuhkan jauh lebih umum. Berbagai faksi besar semuanya mempunyai stok, Ye Yuan mengumpulkan mereka dengan sangat cepat. Tentu saja, ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk batu esensi surgawinya. Namun saat ini Ye Yuan sudah mendapatkan warisan dari Aula Ekstrim Ungu dan juga duduk di 10 kota punggung Bukit Selatan. Bahkan jika dia mengurangi pajaknya sedikit pun, dia juga seorang taipan yang luar biasa kaya. Membeli obat-obatan roh ini tentu saja tidak sulit. Dalam pertemuan 100 ramuan ini, beberapa orang menukar pil obat. Ruang pemurnian pil dilengkapi secara alami. Ye Yuan mengumpulkan obat-obatan roh dan menyewa ruang pemurnian pil dan mulai memurnikan pil. Di luar ruang pemurnian pil, sekelompok orang mengelilinginya, berteriak-teriak untuk menyampaikan pendapat. Anak laki-laki ini benar-benar pergi untuk memurnikan pil. Obat-obatan roh yang dia beli, dia mungkin menghabiskan tidak kurang dari 1 juta batu esensi dewa kelas menengahkan. Keluar, anak laki-laki ini keluar. Sudah berapa lama, dia sudah menyelesaikan pemurnian. Saat Ye Yuan keluar, langsung menimbulkan keributan. Dia keluar terlalu cepat, hanya menggunakan waktu kurang dari 4 jam. Secara logika, semakin tinggi tingkat kesulitan pil obat, semakin sulit untuk memurnikannya. Pil pemulihan jantung giok yang indah, pil obat jenis ini, secara alami akan memakan waktu lebih lama. Bahkan untuk master seperti Chen Chang, menghabiskan 8 hingga 10 jam, 12 hingga 14 jam adalah kejadian normal. Ye Yuan memasuki ruang pemurnian pil kurang dari 4 jam dari awal sampai akhir, apa yang bisa dia buat? Apakah dia benar-benar menganggap pil obat tingkat kesulitan 9 untuk dijadikan kubis di jalanan? Terhadap orang-orang usil ini, Ye Yuan tentu saja tidak peduli oleh mereka. Dia membagi kerumunan saat dia berjalan menuju kios pria paruh baya bertopi kain itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka terkejut. Anak ini benar-benar pergi, meminta masalah. Anak ini bisa kembali begitu cepat. Sekelompok besar orang berdatangan secara alami menarik perhatian Chen Chang dan pria parubaya bertopi kain. Setelah Ye Yuan pergi, dia memburu pria parubaya yang mengenakan topi dan mengoceh lama sekali. Namun pria parubaya yang mengenakan topi kain tidak berkomitmen sampai melihat bukti dan bersikeras untuk melihat pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa sebelum dia bersedia melepaskannya. Melihat Ye Yuan datang, Chen Chang berkata dengan marah, "Bocah nakal, kamu benar-benar berani datang. Jangan bilang padaku bahwa kamu sudah menyempurnakan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa dalam waktu singkat ini." Ketika pria parubaya bertopi kain menatap Ye Yuan, matanya menunjukkan ekspresi tidak sabar tetapi tidak berbicara. Tentu saja, kalau tidak, apakah aku, seorang junior, benar-benar berani mengolok-olok kalian berdua? Ye Yuan tersenyum dan berkata. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil dengan segel dan melemparkannya ke pria parubaya yang mengenakan topi. Pria parubaya bertopi kain menerimanya dan melihatnya, ekspresinya segera berubah. Bukan hanya dia, ekspresi wajah Chen Chang pun menjadi serius. Melalui botol kecil, terlihat bahwa warna pil obat sangat cantik, memberikan perasaan menyegarkan. Tak perlu dikatakan lagi, kualitas pil obat ini pasti sangat tinggi. Pria parubaya bertopi kain itu memasukkan secercah indera ilahi ke dalam botol kecil, ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut. Setelah itu, terlihat ekspresi kegembiraan yang liar. Melihat warnanya adalah satu hal, apakah itu benar-benar pil obat tingkat dewa masih perlu diuji. Semua orang menatap pria parubaya bertopi kain, ekspresinya menginfeksi orang-orang di sekitarnya, membuat wajah semua orang juga menjadi terkejut. Mungkinkah di dalam botol kecil ini benar-benar ada pil pemulihan jantung giok yang sangat indah? Ye Yuan memandang pria parubaya yang mengenakan topi itu dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan memurnikan pil pemulihan jantung giok yang indah dengan roh yang besar sangatlah mudah, apalagi berbicara tentang pil dewa roh ungu. Tiba-tiba, pria parubaya bertopi kain dengan ringan mendorong kotak giok berisi kilin bumi, mendorongnya ke depan Ye Yuan, dan berkata, "Kilin bumi ini milikmu. Kualitas pil obatnya bahkan lebih baik dari yang aku bayangkan. Jika kamu membutuhkan kompensasi lain, silakan buka mulutmu." Satu kalimat mengejutkan semua orang. Ini benar-benar pil pemulihan jantung giok yang sangat indah. Penglihatanku pasti menurun. Mungkinkah kekuatan dao alkimia bocah ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan Tuan Chen Chang?
Tuan Chen Chang menawar selama setengah hari di sini dan pria parubaya bertopi kain ini menolak untuk bersantai. Sekarang, dia benar-benar memberikan bumi kilin kepada pemuda ini begitu saja. Dampak yang ditimbulkan pemandangan ini kepada semua orang terlalu kuat. Di ibu kota kekaisaran yang besar, pil obat tingkat dewa bukanlah hal yang langka. Tapi pil obat tingkat 9 tingkat dewa, itu jarang terlihat. Kesulitan pil obat level 9, bisa dikatakan masing-masing pil sama sulitnya dengan naik ke surga. Tingkat surga mudah ditemui, tingkat dewa sulit ditemukan. Tapi sekarang, Ye Yuan mengeluarkan pil obat tingkat 9 tingkat dewa, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Ditambah lagi, ada Chen Chang, ahli perbandingan di sampingnya, kejutan ini menjadi lebih intens. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk mengambil earth kilin, tapi dia mendengar Chen Chang berteriak keras, "Tunggu." Pria parubaya bertopi kain itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, sekarang setelah transaksi selesai, mungkinkah Tuan ingin membatalkan kesepakatan?" Dalam pertemuan 100 ramuan, transaksi sesuatu diberikan oleh seseorang dan diterima oleh orang lain. Merusak kesepakatan di sini adalah kejahatan yang sangat serius. Bahkan untuk keberadaan seperti Chen Chang, dia juga tidak akan mampu. Chen Chang tidak menjawab, mengulurkan tangannya ke arah pria parubaya bertopi kain, dia berkata, "Biarkan saya melihat pil obatnya." Pria parubaya bertopi kain ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap menyerahkan botol kecil itu. Dia tidak khawatir Chen Chang menghancurkan pil obat, karena dia tidak dapat menanggung akibatnya. Chen Chang menerima botol kecil itu dan juga memasukkan secercah perasaan ilahi ke dalamnya. Segera, ekspresi wajahnya menjadi rumit dan heran, sama seperti pria parubaya yang mengenakan topi tadi. "Nak, di mana orang dewasa keluargamu?" Chen Chang bertanya pada Ye Yuan dengan tatapan serius. "Dewasa?" Ye Yuan tercengang saat mendengar itu. "Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Melihat usia tulangmu, kamu pasti tidak akan melebihi 2000 tahun. Jika kamu bisa menyempurnakan pil pemulihan jantung giok yang sangat indah yang secara tak terbatas mendekati tingkat dewa roh yang sangat besar di usiamu yang masih kecil, bukankah bertahun-tahun yang telah dilalui lelaki tua ini akan sia-sia?" kata Chen Chang. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ya, anak laki-laki ini pasti berasal dari keluarga alkimia yang hebat. Pasti ada dewa alkimia tingkat tinggi yang sangat tangguh di belakangnya. Kekuatan dewa alkimia tingkat tinggi itu setidaknya tidak kalah dengan Tuan Chen Chang. Dia mungkin lebih kuat dari dia. Kalau tidak, Tuan Chen Chang juga tidak akan menganggapnya serius. Adapun Ye Yuan menghabiskan 2 hingga 4 jam untuk memurnikan pil lebih awal, itu hanya untuk menutupi pandangan orang. Mendengar kata-kata Chen Chang, wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi yang aneh. Mungkinkah penampilannya terlalu mencengangkan? Chen Chang ini sebenarnya tidak percaya bahwa pil obat itu dimurnikan olehnya. Jika dia menyempurnakan pil dewa roh yang sangat besar, akankah Chen Chang berspekulasi bahwa pusat kekuatan di belakangnya adalah tuan leluhur pengobatan? "Pil obat ini telah aku sempurnakan," kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Chen Chang memandang Ye Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, ingin menjadi terkenal adalah hal yang baik, tetapi kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Dengan keadaanmu sekarang, meskipun kamu benar-benar menjadi terkenal di dunia, jika orang lain benar-benar datang mencarimu untuk meminta pil, apa yang akan kamu lakukan? Latar belakangmu tidak buruk, jangan merugikan dirimu sendiri." Jelas sekali, Chen Chang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan. Ye Yuan keluar dan berjalan 1 putaran, dan hanya menghabiskan waktu kurang dari 4 jam dan kemudian mengeluarkan pil dewa roh ungu. Dalam pandangan Chen Chang, ini hanyalah Ye Yuan yang secara tidak sadar mengekspos dirinya sendiri dengan mencoba menutupi segalanya, berharap orang lain akan percaya bahwa pil obat ini dibuat olehnya. Kenyataannya, dalam pikirannya, Ye Yuan kebetulan memiliki pil pemulihan jantung giok yang sangat indah pada dirinya. Jika dia berasal dari keluarga alkimia yang kuat, membawa beberapa obat suci penyembuh padanya adalah hal yang terlalu normal. Hanya saja, kesombongan semacam ini membuat Chen Chang sangat meremehkan. Di sampingnya, Bai Chen dan Ning Tianping benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi dan baru saja hendak membantah dengan beberapa kata tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan isyarat tangan. "Guru Chen Chang mengajar dengan baik, junior ini telah mempelajari pelajaran saya. Namun, orang dewasa di keluargaku tidak mengikutiku. Saya khawatir saya harus mengecewakan guru," kata Ye Yuan sambil tersenyum.
Ye Yuan mengerti di dalam hatinya bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, lelaki tua ini mungkin tidak akan mempercayainya, jadi dia hanya bisa menuruti kata-katanya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Chen Chang menunjukkan sedikit rasa iba. Seorang alkemis yang mampu memurnikan pil pemulihan jantung giok yang berkualitas tinggi benar-benar merupakan sosok yang sangat tangguh. Mencapai wilayahnya, bisa bertukar petunjuk dengan karakter seperti itu jauh lebih penting daripada kilin bumi. Chen Chang memandang Ye Yuan dan berkata sambil mengangguk, "Nak, mengikuti sosok yang tangguh, kamu harus berkultivasi dengan baik. Mampu mempelajari 10% sampai 20% dari kemampuannya sudah cukup bagimu untuk mendapatkan manfaat seumur hidup." Sikap Ye Yuan yang mengakui kesalahannya membuat kesannya terhadap Ye Yuan menjadi sedikit lebih baik. Kesalahan yang diakui sudah setengah diperbaiki. Hanya saja dia tidak menyadari betapa anehnya ekspresi Bai Chen dan Ning Tianping di belakang Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar ini dan berkata, "Ya, junior pasti akan bekerja keras 2 kali lipat mulai hari ini dan seterusnya. Lalu, bisakah junior ini menyimpan kilin bumi ini?" Sudut mulut Chen Chang sedikit bergerak. Melambaikan tangannya, dia memberi isyarat agar Ye Yuan menyimpannya. Kilin bumi ini terlalu berharga. Itu tidak bisa dibeli hanya dengan memiliki uang. Jika tidak mendapatkannya kali ini, maka tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk menemukannya lagi di lain waktu. Tentu saja Ye Yuan juga tidak akan bersikap sopan. Ia mengibaskan lengan bajunya dan menyingkirkan kilin bumi. "Nak, aku ingin tahu siapa nama orang dewasa di keluargamu. Asalmu dari mana?" Chen Chang jelas masih belum menyerah dan ingin menanyakan latar belakang Ye Yuan. Hanya saja bagaimana Ye Yuan bisa pergi dan membuat latar belakang. Jadi dia menepisnya dengan mengatakan, "Guru, keluarga saya berulang kali menasihati agar saya tidak boleh mengungkapkan latar belakang saya saat bepergian keluar. Kalau tidak, aku akan mendapat hukuman keluarga. Aku sangat menyesal." Ketika Chen Chang mendengar itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan tatapan tak berdaya, berbalik, dan pergi. Pria parubaya bertopi kain itu menyimpan pil obatnya dan berkata pada Ye Yuan, "Adikku, meskipun pil ini tidak secara pribadi disempurnakan olehmu, tapi ini sangat membantuku. Nilai pil obatmu sudah jauh melampaui kilin bumi. Apapun kondisi yang perlu ditambahkan, silakan angkat bicara." Awalnya, nilai pil dewa tingkat kesulitan 9 tingkat 5 secara alami jauh melebihi obat roh peringkat 5. Hanya saja kilin bumi terlalu langka. Begitulah cara pria parubaya bertopi kain dapat langsung menaikkan harga, menggunakannya untuk menukar pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa. Meskipun dia adalah pusat kekuatan dewa sejati, jika dia benar-benar membuatnya membeli pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa, bahkan jika dia menghancurkan panci dan wajan besinya untuk dijual sebagai besi tua, dia juga tidak mampu membelinya. Pil pemulihan jantung giok yang indah tingkat dewa, bahkan Chen Chang tidak dapat membuatnya, dapat dibayangkan betapa berharganya pil itu. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, "Tidak perlu, hanya pil obat. Itu tidak terlalu berarti, anggap saja itu sebagai pertemanan." Pria parubaya yang mengenakan topi merasa sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya begitu murah hati. Tapi memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Dengan latar belakang Ye Yuan, dia mungkin sama sekali tidak peduli dengan kompensasi sebesar itu kan. "Adikku, aku akan berteman denganmu. Kali ini, anggap saja aku berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan dariku, Huo Zhen, silakan buka mulutmu." Pria parubaya bertopi kain menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Di dalam ruang penyulingan pil 100 ramuan, Bai Chen dan Ning Tianping sama-sama memasang ekspresi enggan di wajah mereka. Tonger memeluk babi harta karun, sedikit ketidakpuasan muncul di matanya. "Menurutku bajingan tua itu jelas-jelas sedang mencari jalan keluar, sungguh tidak masuk akal," kata Bai Chen. Orang tua itu tidak bisa memurnikan pil obatnya sendiri, namun dia masih mengukur menggunakan tolok ukur orang kecil, tidak percaya bahwa pil obat itu dimurnikan olehmu, sungguh sebuah lelucon. "Kurang pengetahuan," kata Ning Tianping. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ingin bersaing, itu juga bersaing. Kekuatan diri sendiri hanya milik diri sendiri, tidak perlu pengakuan orang lain. Saat ketika mereka menyaksikan kekuatanmu, mengapa perlu memberikan penjelasan?" Pupil mata Ning Tianping dan Bai Chen mengerut, merenungkan kata-kata Ye Yuan. Bahkan Tonger juga memandang Ye Yuan dengan heran. Dia telah hidup lama sekali dan berpikir bahwa dia telah lama melihat kehampaan dunia material,
namun menyadari bahwa dia sebenarnya lebih rendah daripada seorang anak kecil. Pola pikir Ye Yuan sudah lama melampaui keduniawian. Tidak mengherankan juga kalau dia bisa mencapai prestasinya saat ini. Ye Yuan memandang Tonger dan berkata, "Kamu juga beruntung, dan keberuntunganku juga dianggap lumayan." Secara keseluruhan, obat-obatan roh sudah dikumpulkan. Pil obat ini bisa mulai dimurnikan. Tonger berkata, "Tidak peduli apakah itu berhasil dimurnikan atau tidak, aku berhutang budi padamu." Bagi tokoh besar Empyrean, menjadi seperti Tonger jelas tidak cocok dengan hal itu. Perasaan tidak berdaya ini, tidak ada yang menyukainya. Bahkan jika mereka mengumpulkan obat-obatan roh, Tonger juga tetap bersikap konservatif terhadap keberhasilan Ye Yuan dalam pembuatan pilnya atau tidak. Tentu saja Tonger tidak percaya pada kekuatan Ye Yuan. Pil pengembalian mimpi hujan pembersihan memang bukan pil obat biasa, kesulitan pemurniannya luar biasa. Bahkan di antara pil obat tingkat kesulitan 9, juga sangat sulit untuk disuling. Obat jenis ini termasuk jenis yang sangat tidak jelas. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang pernah mendengarnya sebelumnya, dan tidak lebih dari segelintir orang yang tahu cara memperbaikinya. Obat-obatan roh yang digunakan dalam pil obat ini juga termasuk jenis yang sangat tidak jelas. Ketidakjelasan menunjukkan bahwa penggunaannya sangat terbatas. Belum pernah mendengarnya sebelumnya, bagaimana cara memperbaikinya. Pil obat yang tidak jelas semacam ini merupakan tantangan besar bagi setiap alkemis. Lupakan Ye Yuan, bahkan ketika Tonger sendiri berada di puncak kejayaannya, dia sama sekali tidak bisa menyempurnakannya. Jika bukan karena Ye Yuan mencapai kesempurnaan alam Dao, dia juga tidak akan meminta Ye Yuan untuk menyempurnakan pil obat ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Kalian tunggu di ruang luar, aku perlu mengasingkan diri selama beberapa hari untuk memahami khasiat obat dari obat-obatan roh ini." Lagi pula, tidak ada kesempatan kedua. Ketika beberapa orang tiba di luar ruang, ekspresi Tonger tiba-tiba menjadi gugup. "Tuan Tonger, guruku mengambil tindakan, apa yang masih Anda khawatirkan?" "Sejak saya mulai mengikutinya, saya belum pernah melihat pil obat yang tidak bisa dia sempurnakan." Melihat ekspresi Tonger yang gugup, Ning Tianping menganggapnya lucu saat dia berkata. Tonger memutar matanya dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu tahu? Dosis kilin bumi hanya cukup untuk disempurnakan Ye Yuan satu kali saja, tidak ada peluang untuk percobaan kedua. Oleh karena itu, Ye Yuan juga sangat berhati-hati." Tonger memahami sulitnya pemurnian. Dia secara alami memahaminya lebih dari yang lain. Mampu menyempurnakan pil pemulihan jantung giok indah dengan tingkat kesulitan 9 tidak berarti mampu menyempurnakan pil pengembalian mimpi hujan pembersihan dengan tingkat kesulitan serupa. Penyempurnaan pil adalah bentuk lain dari kultivasi. Jika dikatakan memahami alkimia adalah kekuatan batin, maka pemahaman tentang obat-obatan adalah kekuatan eksternal. Hanya dengan mengolah bagian dalam dan luar bersama-sama seseorang dapat memperoleh pil obat berkualitas tinggi. Tapi kemungkinan munculnya kayu besi es, rumput laut jantung hitam, kilin bumi, obat-obatan roh ini, terlalu rendah. Ye Yuan hanya punya satu kesempatan. Sejauh mana dia bisa memurnikan pil obat, itu akan ditentukan sejauh mana dia bisa memahami obat-obatan roh tersebut. Dia mengiris sepotong kecil dari obat roh, dan dengan hati-hati memahami teori pengobatan dari obat roh ini. Pendekatan ini sangat sepihak, karena setiap porsi obat roh, potongan hukum yang dikandungnya berbeda-beda. Ye Yuan hanya bisa menyimpulkan khasiat obat dari seluruh obat roh melalui potongan kecil ini. Kemudian, dia bahkan harus menyimpulkan seluruh proses pemurnian pil sesuai formula pil. Proses ini sangat rumit, bahkan dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, dia juga merasa bahwa itu terlalu berat untuk dia tanggung. Tapi dia tidak punya pilihan. Lebih dari itu akan mempengaruhi penyempurnaan pil obat. Selain itu, di antara obat-obatan roh ini, ada setengahnya yang belum pernah bersentuhan dengan Ye Yuan sebelumnya. Setiap jenis membutuhkan dia untuk pergi dan mengalaminya dengan hati-hati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a